sebelah kiri, sebelah kanan Bu, sebelah kiri, sebelah kiri. Bapak sebelah kanan. Bu, sebelah sini Bu. Ini laki-laki yang nggak muat ke dalam, terus ke panggung ya, atau apa namanya? Udah. Cendera mata. Lunat. Waalaikumsalam. Penghulunya udah datang. Udah datang. Belum. Sekali lagi ibu-ibu ke sebelah sini Bu, ibu-ibu sebelah sini, sana laki-laki Bu. Ibu-ibu sebelah sini, sebelah rumah ini, ibu-ibu. Bapak sebelah kanan. Mohon maaf sekali lagi. Taruh di atas. Lihat saja. Untuk saksi lah, calon pria, Kak Haji. Siapa nih saksi? Yang pria. Ada, udah ada. Sana Kak Haji. Saksi. Igu. Nah, hijau. Ini. Saksi dari mana? Saksi. Iya. Ya, saksi kan? Siapa ini? Nanti aja lah. Untuk Itu penghulu ya. sekali lagi kebentukan para tamu undangan, silakan masukin ruangan ya. Untuk ibu-ibu sebelah sini Bu, sebelah rumah Bu, campur sebelah rumah. Ibu-ibu sebelah rumah Bu ya, sebelah sana untuk bapak-bapak. Sekali lagi kebentukan para ibu-ibu yang masih berada di sebelah kanan itu pindah ke sebelah kiri Bu. Kalau yang nggak muat langsung ke dalam ya. Ibu-ibu sebelah sini Bu, sebelah sini Bu. Ini masih banyak kursinya yang masih terbuka nih. Bu. Calon pengantin wanita sudah siap belum? Kalau sudah siap suruh keluar. Pada Bapak petugas P2N atau PPN Pekon Terbaya, silakan memasukin ruangan yang telah kami sediakan karena segala sesuatunya sudah siap untuk melaksanakan tugas. Terima kasih. Silakan Pak. Sekali lagi kami beritakan kepada calon pengantin wanita agar kiranya keluar atau menduduki tempat pelaminan. Ya, habis dari tatangan. Pagi.
juga para tamu undangan yang masih berada di luar silakan masukin ruang Mobil itu nomor orang. ruangan yang telah kami sediakan. Di depan saudara pulang dari tugas Satpol PP. Dihantam di mobil. Kemudian dia lari tadi. Patah sini. Karena bangkunya buka. Di mana itu kejadian? Di Berenung. Patah di jadinya. Tapi mobilnya ketahuan. Iya, orang lampunya. Jadi mobilnya masuk ke arah saya nggak hancur pukul masa. Pas ininya Pak. Apa? Ininya lupa. Kami sampai potong. Kami sampai Daerahnya gitu. Selamat menempatin tempat duduk. Baiklah, acara akan kita mulai. Segala sesuatunya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Pagi hujan ya. Permisi para bapak ibu para rekan sekalian, acara kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak PJ Pekonterbaya beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, hajah haji, yang kami hormati Bapak PPN Pekonterbaya, dan wabil khusus Bapak-bapak, Ibu, calon besan sekeluarga besar dari Pancawarna, Kelurahan Korepan, Kota Agung, serta bapak-bapak ibu para undangan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini atau di rumah Kakanda Jayani sekeluarga besar, yang insya Allah pada hari ini kita akan melangsungkan akad nikah putri beliau yang bernama Nina Agustina binti Jayani Pekonterbaya dengan seorang bujang Doni Yanda bin Zakwan almarhum dari Pancawarna, Kelurahan Korepan, Kota Agung. Kemudian selawat berinsalam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil qiyamah. Allahumma. Baik bapak-bapak, ibu, para undangan sekalian, terlebih dahulu saya bacakan tertib acara kita pada pagi hari ini, Kamis 3 Desember 2020. Yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Ustadz Edi. Kemudian sambutan-sambutan, nanti yang pertama yaitu kata penyerahan dari pihak mempelai pria.
Kemudian yang kedua, atas sambutan dari pihak mempelai wanita yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Rizwan Hadi. Yang selanjutnya penyerahan secara simbolis cindera mata atau buah tangan dari mempelai perempuan yang nanti akan disampaikan atau diserahkan oleh ibu mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan. Yang selanjutnya yaitu acara inti akad nikah yang akan dipimpin langsung oleh Bapak PPN Pekonterbaya, yaitu Bapak Ustadz Amrillah, sekaligus menutup dengan doa. Dan acara yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah rangkaian acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini ya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Edi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in khibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atu an-nisaa suduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari diri keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, dan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Surat An-Nisa ayat 1 dan 4. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kepada yang membacanya mendapat pengampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita semua yang mendengarkan mendapatkan ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu para naas sekalian, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Untuk yang pertama ini adalah kata penyerahan dari pihak mempelai pria. Mohon maaf kepada yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bapak pihak calon besan yang kami hormati,
keluarga besar, bapak-bapak, hadirin, para undangan, para jiran tetangga yang kami muliakan, bapak petugas dari kantor urusan agama yang saya hormati, kedua calon mempelai yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan kedua keluarga besar mempertemukan jodoh kedua anaknya, sehingga diharapkan pertemuan ini akan menjadikan keluarga besar ini menjadi keluarga yang baik, keluarga yang senantiasa menjalin hubungan silaturahmi. Dan saya sebagai wakil daripada pihak mempelai pria, dalam hal ini abang saya Zakwan almarhum, menuju kepada keluarga besar ini sesuai dengan niat yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak. Mudah-mudahan acara akad nikah yang akan kita selenggarakan ini akan dapat berjalan dengan baik, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebagai wakil daripada keluarga besar Kakanda Zakwan bin Basari almarhum menyerahkan sepenuhnya apa yang akan dilaksanakan pada hari ini, dan berharap mudah-mudahan keluarga ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Narul Khotni yang mewakili dari pihak mempelai laki-laki. Untuk selanjutnya yaitu kata sambutan dari mempelai perempuan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Rizwan Hadi. Kepada Bapak kami persilakan. Jam, mati Pak Jam. Jam Nur. Bang mati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak Kepala Pekon Desa Terbaya beserta perangkat desa yang saya hormati, tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Haji dan Ibu Haji yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik sekalian, undangan baik yang berada di dalam ataupun kami letakkan di luar karena tempatnya kurang, mohon maklum. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta seluruh panitia yang terlibat dalam acara ini dari awal sampai akhir, yang kami banggakan tentunya, karena tanpa beliau-beliau itu mustahil acara yang sebentar lagi akan kita laksanakan ini akan terlaksana dengan baik. Oleh karenanya kami bangga dan terima kasih. Teristimewa kepada Bunda istri almarhum Bapak Zakwan yang kami hormati, dan sebelum kita lanjutkan, perkenankan kami sekeluarga besar atas nama keluarga Bapak Jayani kirim doa sejenak untuk beliau kepada almarhum Bapak Zakwan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga arwah beliau tenang di sana yang telah mendahului kita. Saya lanjutkan. Tentunya rombongan besar kami yang datang dari jauh, keluarga besar Bapak Zakwan yang kami hormati dan kami banggakan, yang pada hari ini telah hadir di tempat kediaman kami sebagai calon besan kami yang berbahagia. Kemudian Bapak Pembantu PPN Desa Terbaya yang kami hormati dan kami mintakan untuk mengimami acara ini nanti Pak, dari awal menuntun sampai akhir doa, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan berjalan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, tugas saya ada dua Pak. Yang pertama adalah mewakili agenda saya Jayani sekeluarga untuk menerima penyerahan calon pengantin laki-laki. Yang pertama Doni, maaf Pak,
Doni apa tadi? Donianda untuk dinikahkan dengan anaknya bernama Nina Agustina. Sebelum saya berbicara lanjut, tugas pokok saya akan saya laksanakan sekarang dan mohon disaksikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Adinda Jayani untuk menerima penyerahan tersebut. Untuk selanjutnya nanti akan dinikahkan kepada anaknya yang bernama Nina Agustina. Dengan harapan tentunya pernikahan ini nanti akan berjalan lancar dipimpin oleh Bapak PPN dan akan disaksikan oleh kedua saksi dan tentunya akan disaksikan pula oleh kita semua. Mudah-mudahan pernikahan ini sah menurut kita semua, sah menurut agama, dan sah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul itu. Jadi wakil Bapak Zakwat, penyerahan sudah kami terima. Mohon restu, mudah-mudahan walinya nanti akan diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas ini. Amin. Selain itu Bapak Pembantu PPN dan yang lain, saya mohon permisi sejenak. Selain dari tugas saya yang pertama sudah saya sampaikan dan sudah saya tunaikan, mudah-mudahan terwakili. Nah, untuk kemudian di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mewakili adik saya Jayani. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, mengapa saya panggil adik? Karena dia memang adik saya. Yang perlu diketahui Pak, bahwa Bapak Jayani ini adalah adik sepupu saya. Kata bahasa anak muda itu mengatakan begini, ibu gua nih kakaknya ibu dia. Jadi saudara sepupu. Jadi nggak heran kalau saya mewakili dia, memang saya adalah kakaknya. Bukan berarti tidak ada kakaknya yang lain, tapi kebetulan pada kesempatan ini saya dapat giliran mewakili beliau. Yang pertama ingin sampaikan adalah tentunya terima kasih banyak kepada undangan yang sampai dengan hari ini sudah hadir di rumah kediaman kami. Terima kasih pula tentunya kami sampaikan kepada seluruh panitia yang dipimpin oleh Bapak yang tadi pembawa acara ini beserta jajaran anak buahnya yang telah dari awal mungkin sampai akhir dari acara ini nanti akan melaksanakan, mengemban tugas dari ahli rumah untuk melaksanakan acara yang akan kita ikuti ini dari awal kemarin sampai akhir selesai nanti. Begitu juga terima kasih kami kepada Bapak Pembantu PPN tentunya, kepada Kepala Pakon dan jajarannya yang sudah memberikan kesempatan, memberikan izin untuk kami melaksanakan ini, yang sekaligus kami mohon doanya mudah-mudahan pelaksanaan ini tidak ada hal yang merintang. Semua itu kami serahkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan setiap gerak, langkah, ayunan tangan, titik keringat yang tercucur ke bumi, kami doakan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan imbalan berupa pahala yang dapat kita petik di yaumil akhir nanti. Amin amin amin. Sudah barang tentu dalam kami menyelenggarakan ini banyak hal yang kurang, banyak hal yang keliru, baik penyediaan bahan mentah, tempat dan sebagainya. Oleh karenanya kami mohon maklum, mohon dimaklumi dan mohon juga sekaligus dimaafkan, karena kemampuan kami hanya sebatas ini. Artinya yang maksimal kami berikan, dan itulah adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian yang lain adalah
Keluarga Bapak Zakwan yang kami hormati, sebentar lagi kalau sekarang kita masih berada pada posisi calon besan ya, calon besan. Tapi sebentar lagi acara pernikahan akan dilaksanakan yang sekaligus kita nanti sudah resmi menjadi besan. Oleh karenanya, karena kesempatan kita berbicara yang ada sekarang akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ananda kami Nina Agustina yang akan sebentar lagi akan dinikah dengan Doni. Kalau kita lihat dari postur, umur, ya memang sudah memadai untuk hidup berumah tangga. Tapi latar belakangnya tentu belum bisa kita andalkan untuk membina rumah tangga yang baik. Oleh karenanya, berhubung beliau ini kalau umur sudah lebih dari setahun jagung, tapi pengalamannya belum juga sekuat. Nah, oleh karenanya setelah dia akan nikahkan nanti, kami serahkan makhluk ciptaan Allah ini dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kalaupun itu lebih, anak kami Nina ini adalah ciptaan Allah yang tentu tidak akan ada kekurangan. Tapi apabila terdapat kekurangan, mungkin ini adalah kebodohan kami dalam mendidiknya, kesalahan kami dalam mengasuhnya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kehadapan keluarga Bapak Zakwan sekeluarga, kami mau sudi kiranya dan bersedia untuk menjadi bengkel perbaikan akhlak yang kelak di kemudian hari dia hidup bersama keluarga Bapak sekeluarga akan dapat menyesuaikan diri. Dan yang tak kalah penting adalah, mohon maaf Bapak pembantu BPN, saya bicara agak banyak dikit Pak. Saya yakin barangkali setelah ini Bapak bantu karena ada acara yang lain, tapi saya mohon izin, mohon ikhlas. Acara yang seperti ini sebenarnya dalam suku Semende ini adalah sama dengan nama sukunya. Jadi suku kami adalah Semende yang sebentar lagi akan berpadu dengan suku lain, suku Lampung. Nah, tentu kedua suku ini kalau digabungkan nanti akan lebih indah daripada sebelumnya. Saya yakin itu karena ada kebaikan di suku Mende, ada kebaikan di suku Lampung. Kalau kebaikan ditambah kebaikan, saya yakin nanti akan lebih baik. Dan yang perlu saya jelaskan adalah acara yang sebentar lagi akan kita laksanakan ini adalah dari suku Semende, namanya Menyemendekah Anak. Jadi mohon maaf kalau orang di luar Semende barangkali agak sulit memahami. Dari Menyemendekah Anak ini artinya anak itu disatukan sesuai dengan kata Semende. Jadi Semende itu kalau kita jabarkan sedikit, se itu adalah satu, me itu adalah menjunjung tinggi risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh makhluknya. Ndenya itu adalah rasa memiliki keluarga yang tadinya keluarganya satu di sini sudah menjadi dua keluarga yang perlu menjadi pikiran dan beradaptasi. Milik kita keluarga dia, bapaknya bapak ibu juga, ibunya ibu juga, itu adalah untuk. Oleh karenanya dikatakan menyemendekah anak, menikahkan anak. Maaf Pak, kalau Lampung barangkali tidak dikatakan melampungkan anak Pak ya. Menyawakan anak, menyundakan anak enggak, tapi istimewanya Semende. Sukunya namanya Semende, tapi peristiwa ini disebut dengan menyemendekah. Tujuan apa dari Semende itu adalah supaya keduanya ini setelah dia bersatu, kalaupun sebelumnya dia sudah punya modal,
Setelah dia bersatu, dia akan menyembah. Seartinya satu Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyembah Tuhan yang satu. Dengan berkeluarga tentu dia punya cita-cita. Cita-citanya apa? Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak terdahulu tadi, bahwa cita-cita dari keluarga ini adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini tentu melalui jalan. Jalannya itu tadi sudah saya katakan bahwa menunjukkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Itu maunya. Nah, dengan demikian untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah tentu dia harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah tercapai. Kalau pernah ada muda mengatakan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mencapai pulau bahagia nur di seberang sana. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan semenjak itu sendiri, pernikahan yang agak sebentar lagi akan kita laksanakan pada hari ini betul-betul mencapai sasaran keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk selanjutnya akan segera dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak keturunan yang saleh dan salehah. Nah, saya kira itu saja yang perlu sampaikan. Banyak kata yang saya katakan, banyak pula salahnya, oleh karenanya mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Kepada beliau Ketua PPN dimohon nanti kiranya untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tinggal di mana Pak? Hah? Bangun Rejo mana? Lampung Tengah, Kalirejo. Oh, Kalirejo. Haji mana? Haji siapa? Haji Rizwan. Baik Bapak Ibu para undangan sekalian, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan cenderamata atau buah tangan. Ini kita lakukan secara simbolis. Ini mohon kesediaan ibu mempelai laki-laki untuk menyerahkan kepada ibu mempelai perempuan. Di sini aja nggak apa-apa, susah melangkah. Diserahkan oleh ibu mempelai perempuan, akan mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan. Bahasanya yang mana aja lah simbolnya. Yang ringan. Nah. Dipegang dulu. Ya, dulu ya. Enak-enak kamera. Ya, bismillahirrahmanirrahim dan terima kasih. Terima kasih atas oleh-olehnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mempelai perempuan. Selanjutnya kita memasuki acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara akad nikah yang akan dipimpin langsung oleh Bapak PPN Pekon Terbaya dan nantinya langsung ditutup dengan Ini buat ini Pak, buat kepada mikrofon. kami Ini buat mikrofon persilakan tadi aja. semuanya.
Ini buat mikrofon rekaman gue itu biar situ aja. Deketin. Izin Pak Haji. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahallan nikah wa nazaba ilaih wa harrama syifah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal li sunnati falaysa minni, sadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita banggakan aparatur pemerintah, Ibu PJ, para pekon, para lingkungan, RT, semua yang hadir yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Takriman wa ta'ziman sayyidi wa masahinal kiram, para alim, para ulama, tokoh agama, kesepuhan, para ustadz, imam-imam masjid, para haji, wabil khusus Bapak Haji Rizwan dan para haji yang lainnya yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan senantiasa selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa sahibul bait, keluarga besar Bapak Jayani yang mewasilakan kita hadir di kediamannya ini dalam rangka acara pernikahan. Mudah-mudahan keluarga ini senantiasa selalu Allah berikan kebahagiaan, bukan sekedar bahagia dunia tapi juga bahagia akhirat, amin ya robbal. Juga keluarga besar almarhum Bapak Zakwan, saya sama beliau ini kenalnya lagi beliau di SMP Wai Gelang sana Pak, sering diundang mungkin ke sana beliau, jadi agak kerap juga sama beliau. Alhamdulillah kita doakan keluarga besar semuanya sudah kumpul. Mudah-mudahan keluarga besar ini selalu diberikan kebahagiaan. Almarhum yang meninggalkan kita, Allah tempatkan di sisinya dengan tempat yang semulia-mulianya. Kedua mempelai yang kita cintai dan kita banggakan sudah bagaikan sehari ini dengan Sahrulkan. Alhamdulillah hatinya bergebu-gebu. Sabar enggak kira-kira nih? Sabar. Sabar enggak kira-kira Don? Sabar ya. Nina Agustina sabar. Kalau ditunda sebulan lagi sabar enggak kira-kira? Hah? Riaut ini kalau ditunda sebulan lagi, cari penghulu yang lain katanya lah, pindah. Kita doakan kedua mempelai mudah-mudahan setelah pelaksanaan ijab dan qabul dijadikan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, dan rumah tangga yang sakinah mawadah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, diberikan rezeki yang berkah sehingga cepat kebikin rumah mewah. Sudah kebikin rumah mewah, bisa kebeli sawah, sisanya bisa naik haji ke Mekah, pulang dari Mekah, mudah-mudahan tambah berlimpah hartanya, amin robbal. Pada kedua mempelai insya Allah acara kita nggak panjang-panjang sesuai dengan zaman ini, zaman corona ya Bu ya. Itu. Jadi kita singkat-singkatnya saja, poin-poinnya saja, biar cepat selesaikan. Sempat ikan gabus taruh di air lebih cepat lebih bagus. Setelah ijab qabul prasmanan cair insya Allah. Dan sempatkan gabus jual basa-basa lebih cepat lebih bagus. Pengantin sudah gelisah, tenang aja, beres mengabur semua kita. Nih Ustadz sedikit ngasih informasi, agak kaget nih Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz lagi nengok saudara keserempet mobil. Ada mobil nomor orang melarikan diri. Kebetulan saudara pulang dari kerja Satpol PP. Di depan mobil itu sekitar 1 kilo lah. Jadi ditumbur sama mobil L300, patah tulangnya. Jadi lagi di sana. Semalam diinformasi sama Pak KUA, Ustadz ada yang nikah di Bumi Agung. Kaget Ustadz nih. Pak, Bumi Agung itu bukan warga saya, warganya Pak Marsidi bilang. Wih, ntar dulu Kak saya lihat tuh WA katanya.
Bukan Bumi Agung Ustadz, Bumi Jaya. Nah itu warga saya. Cuman belum ada informasi sampai detik ini siapa yang nikah gitu kan. Itu nanti kalau besok lusa Bapak menguruskan berkas sendiri, minimal walinya ngasih informasi aja sama Ustadz. Pak Ustadz, berkas sudah selesai, tolong saya undang Pak Ustadz hadir selaku pembedaan tanggal sekian. Insya Allah hadir. Ini karena warga saya cepat pulang subuh tadi Pak, dari karena meninggalkan saudara lagi dalam lumayan ya. Cuman karena warga saya gitu, ini di sini yang diberikan kebijaksanaan sama Pak Kaupa kita untuk mengurus pernikahan, maka cepat pulang tadi pagi. Jadi informasi saja dengan yang lain. Kalau besok lusa ada uruskan langsung ke kantor, informasi ke rumah, tolong diinformasikan. Ini pernah terjadi di jalur 2 Islamik. Saya sudah di Gisting Pak, mau ke Karang, di bel. Ada yang nikah sudah tunggu 10 menit, siapa yang nikah? Ya bingung kita nih. Tahu-taunya berkasnya diserahkan dengan Pak Marsidi. Pak Marsidi nggak ada info dengan saya. Akhirnya kita pulang lagi terpaksa karena tanggung jawab kita. Itu saja informasinya ya deh. Nanti pada yang lain juga begitu. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut saja. Pertama, mari kita bersama jadikan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Yang nikmat ini sangat mahal, tidak ada jualannya. Betapa banyak orang miliaran di rumah sakit tidur karena umur panjang tapi nggak sehat, cari kesehatan susah. Alhamdulillah kita sehat, hari ini sempat hadir. Yang kedua, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan memperbanyak baca salawat di qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita umat yang termasuk pula di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, belum pelaksanaan ibadah dan qabul, maka sedikit saya akan pertanyakan dulu kepada kedua mempelai. Pertama kepada Adinda Nina Agustina ya, Nina Agustina ya. Ini ditulis ini berkasnya Dina Agustina, di bukunya Nina Agustina. Ini baru bacain ini, belum dibaca ini, baru dibaca sini aja. Nah itu pertama ditanyakan, ini mas kawinnya berapa? 15 gram apa? Emas apa-apa? Emas 15 gram. Ini sudah dilihat, sudah yakin cukup lah ya. Mas kawinnya saksi ya? Cukup ya? Apa mau dibuka-buka? Cukup lah ya? Yang kedua, setelah ijab dan qabul minta dibacakan sighah ta'liq talak, kamu enggak sama suaminya? Perjanjian kalau besok ada dipukul suaminya ngadu ke pengadilan, kalau nggak minta nggak diterima pengaduannya. Minta. Besok lusa marah gara-gara sampel takol pala istri. Oh aja. Waduh sedih, langsung bawa buku nikah ke pengadilan. Ada apa kata pengadilan nih Pak? Lihat jendol nih. Kenapa pukul bini sama laki saya nih? Gara-gara sambal pedas nih. Terima pengaduannya itu. Nah, bayar uang 10.000 di sana. Jadi kalau suami nggak benar 30.000 selesai kita rumah tangga. Itu contoh, diminta ya, minta, siap bacakan ya perjanjian. Selanjutnya yang kedua kepada keduanya nih ditanya, pertanyaan yang terakhir kepada kedua mempelai, ini nikah kemauan sendiri apa dijodohkan orang? Hah? Yang kuat deh kalau sendiri ya, sendiri. Jadi kalau kemauan sendiri, insya Allah mudah-mudahan rumah tangganya senantiasa selalu baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi selesai sudah ya pertanyaan yang dapat saya tanyakan tadi kepada kedua mempelai. Maka pelaksanaan pernikahan sah baik menurut agama, adapun menurut negara pernikahan sah tambah satu persyaratannya. Kalau menurut agama adanya 2 calon mempelai, satu yang nomor kedua adanya wali, nomor 3 ada 2 orang saksi, nomor 4 adanya mahar, nomor 5 adalah ijab dan qabul. Adapun persyaratan negara yang nomor ke-6-nya ada berkasnya lengkap. Kalaupun 5 perkara sudah cukup, pengantinnya ada, saksinya ada, walinya ada, ijab qabulnya beres, berkasnya nggak diakui negara. Jadi nggak sah menurut negara. Jadi insya Allah hari ini Adinda berdua pernikahannya insya Allah sah menurut agama, juga sah menurut negara. 100 kali menikah kalau kita nggak punya buku nikah nggak diakui. Bapak hadirin jamaah yang sangat saya muliakan, untuk mengawali pelaksanaan ijab dan qabul ini supaya pelaksanaan ini mendapatkan barokah dan rahmat,
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta taufik dan hidayah. Mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab, berdoa kepada Allah mudah-mudahan acara kita tidak ada halangan, lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa auladi wa zurriyyati wa ahli baitihi wa khususan liqad hajati akhina sahibul bait babani ila abdun nikah harus sakinah wa rahmah. Al-Fatihah. Cara selanjutnya nomor 2 pembacaan 2 kalimat syahadat kepada adinda berdua bergantian, diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan artinya. Silakan. A'udzubillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la Ashhadu an la ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kasihan sama istrinya, sama calon istrinya, mic-nya kasih sampai nggak? Nggak sampai nggak? Auzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadar rasulullah. Mari kita bersama-sama Bapak semua yang hadir, ini bukan rukun nikah, tapi kalimat thayyibah. Ketika kita membacakan kalimat ini maka tazidul iman kita akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cara yang selanjutnya khutbah nikah sabar sejenak kepada jamaah. Ini sunnah dalam pernikahan dibacakan, mudah-mudahan ada hikmahnya khusus kedua mempelai yang akan baru melaksanakan hidup berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tanakahu tanazzalu fa inni mubaibikumul umama yaumal qiyamah wa
Wa qala aidan ya ma'sar sabab man istata'a minkumul ba'd fa inna ghadul basari wa sanal farji wa man lam yastati fa alayhi bisyam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati fa man lam ya'mal sunnati fa laysa minni. Wa qala ta'ala fasalihatun qanitatun hafidatul lil ghaibi ma hafidallahu wallati takhafuna nusuzauna fa'iduna bil madwadibuna wajuruna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atu shalih. Pada adinda berdua sebentar lagi adinda berdua akan dilaksanakannya pelaksanaan ijab dan kabul satu ikatan yang sah menurut agama baik menurut negara. Pada adinda berdua pertama pesan dalam khutbah ini sebelum pelaksanaan pernikahan ini luruskan dulu niat di dalam hati. Sebab ibadah kita akan diterima oleh Allah persyaratannya 4. Pertama ilmunya, yang kedua adalah niatnya, yang ketiga sabarnya, yang keempat ikhlasnya. Maka ilmunya belajar berumah tangga, nanti kita meniru orang-orang yang baik rumah tangganya. Sekarang ini luruskan niatnya, bagaimana rumah tangga kita supaya jadi ibadah, rumah tangga kita supaya bahagia. Apapun dalam rumah tangga yang terjadi, pertama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sejak ta'abud kepada Allah, niatkan dalam hati berumah tangga ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau niatnya untuk ibadah, adinda berdua rumah tangga insya Allah akan ketemu dengan kebahagiaan. Dan setiap dalam menjadi langkah kita tiap hari, apapun yang kita kerjakan dalam rumah tangga akan mempunyai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nikah karena cantiknya, karena cantik itu sementara. Sekarang cantik 2-3 tahun jadi jelek. Istri kita cantik 2-3 tahun jadi jelek. Lebih baik cari istri yang jelek saja, biar jelek selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, daripada cantik cuma 3 tahun langsung jelek ya, lebih baik cari yang jelek, aman kita dari segala sesuatunya. Yang ketawanya besar di belakang kayaknya jelek. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kepada adinda berdua, yang kedua kepada adinda, niatkan nikah ini untuk melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Itba'i sunnah. An-nikahu sunnati pamalam ya'mali sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang mengikuti sunnahku maka dia termasuk golonganku, umatku, maka kelak akan mengikut dalam surganya Rasulullah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dalam hati 2 hal itu saja. Jangan nikah karena kekayaannya. Hadis Rasul mengatakan siapa yang nikah karena kekayaannya suatu saat akan dimiskinkan. Siapa nikah dengan kecantikannya suatu saat akan dijelekkan. Gampang betul Allah mengejelekin orang. Jatuh saja dari motor habis giginya semua, udah selesai dunia kita. Adinda Allah kayak lampir. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati, adinda ingat niatkan untuk ibadah. Yang kedua melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Terus selanjutnya setelah berumah tangga supaya hidup ini bahagia di akhirat, bahagia di dunia bahagia, maka yang pertama jangan tinggalkan perintah Allah. Kita ini manusia yang fana di dunia ini, alamnya sebentar hidup kita di dunia. Kalau kita tinggalkan perintah Allah kan sengsara kelak di akhirat. Wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isatan zonka. Siapa yang berpaling dari perintah Allah hidupnya akan disusahkan, dunia akhirat susahkan. Kita ini belum seberapanya. Fir'aun sebelah dunia dia kuasai, harta banyak, seorang raja yang tidak pernah sakit dari sejak lahir sampai wafatnya, tapi ditenggelamkan di laut yang merah. Kenapa? Sebab karena Fir'aun menentang perintah Allah. Itu Fir'aun. Korun yang hartanya luar biasa, kunci emas kamarnya 41 gerobak, ditenggelamkan dengan gempa raksasa masuk ke dalam perut bumi. Kenapa? Sebab jawabannya karena dia menentang perintah Allah. Adinda berdua nih, pertama jangan tentang perintah Allah Ta'ala, sholat 5 waktu, puasa dan yang lain sebagainya. Yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunnah banyak kerjakan. Yang kedua jangan pernah nyakitin hati orang tua. Adinda berdua duduk di sini yakinnya ini jerih payah orang tua. Dari 9 bulan 9 hari dalam kandungan perut ibunya, begitu melahirkan 4 hari nggak lahir, bawa ke dokter. Ibunya bilang, dokter bilang ini harus ada yang selamatkan. Ngomong ibunya, ya udah selamatkan saja anak saya mati ke jadi masalah. Kata ibunya. Ini perjuangan orang tua duduk sampai begini. Sudah itu bagaimana? Orang tua kita jadi payah, pelanting siang malam, tulang sampai sakit-sakitan segala macam. Bahkan sampai ada kita jenjang pernikahan gak disaksikan oleh orang tua kita. Betapa berat orang tua, perjuangan kita orang tua pada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adinda perjuangan orang tua sangat luar biasa. Ketika kita sakit lagi kecil, sudah ngap-ngapan mau sakaratul maut, orang tua kita ngomong, ya Allah kalau mau dicabut rohnya jangan roh anak saya aja ya Allah yang sehat ini ya Allah. Sampai begitunya orang tua kita.
terus diurus kita 6 tahun dicebokin, pandiin, digendong dan sebagainya, baru sekolah TK, perjuangan 24 tahun dididik orang tua, harta segala macam habis, sampai sakit-sakitan segala bengek orang tua kita, perjuangan orang tua sehingga sampai duduk di sini. Andaikan waktu itu Adinda berdua dilahirkan ditaruh dalam harus taruh pinggir jalan, yakin hari ini gak bakal duduk di sini, gak bakal duduk sini. Masukin kresek, taruh di gardu, paling makan cemerut lah kira-kira. Yakin gak duduk di sini Adinda berdua. Ini sampai kayak gini duduk nih, ini orang tua nih banting tulang. Sampai orang tua kita sakit berbilu-bilu berbulan-bulan tuh, masya Allah, gak enak makan, gak enak tidur kalau anaknya sakit. Maka Adinda berdua jangan pernah nyakitin hati orang tua tuh. Ridallahu fi ridha walidain wa suqtullahu fi suqti walidain. Keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan orang tua, kebencian Allah tergantung dengan kebencian orang tua. Dikunci dengan suatu hadis, jannatu taqtamil umat. Anak yang durhaka itu gak bakal masuk surga kalau orang tuanya gak ridho, karena surga di bawah telapak kaki ibu bapaknya. Sorga 99% kenikmatannya nggak bakal dimasukin anak yang durhaka, apalagi dunia cuman setetes kenikmatan ditaruh direbut oleh semua makhluk, nggak kebagian kita anak durhaka ini. Maka Dinda berdua jangan pernah nyakitin hati orang tua. Gimana Ustaz ini supaya saya orang tua saya senang? Kalau dia lagi hidup berkatalah lembat lembut, di waktu tuanya urus dengan yang baik. Kalau sudah meninggal dunia, 3 tugas kita, doakan setiap sholat 5 waktu. Kalau bersedekah sebut nama bapaknya, ini sedekah bapak saya namanya Zakwan bin Anu, doakan tiap waktu. Yang ketiga, rukun yang dikeluar kita ditinggalkan. Ada abang 5 rukun semua, nggak usah ribut. Begitu kita dalam rumah tangga. Nah, kepada Adinda berdua, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, orang tua yang meninggal dunia nggak mengharapkan seperti waktu hidup. Kalau lagi hidup orang tua, mudah-mudahan anak saya jadi jenderal, mobilnya banyak, hartanya banyak. Itu lagi hidup, lagi mati, nggak ada orang tua begitu. Ya Allah, kalau zuhur nanti saya didoain anak saya. Begitu tuh orang tua dalam kubur. Enggak minta ya Allah anak saya supaya jadi bupati, enggak dikubur tuh. Ya Allah kalau sholat asar nanti saya didoain anak saya. Ya Allah kalau subuh nanti saya didoain anak saya. Begitulah. Maka Adinda berdua, baik yang masih ada orang tua ataupun sudah meninggal dunia, jangan pernah nyakitin hati orang tua. Selanjutnya kepada Adinda berdua, kalau sudah berumah tangga, kepada Adinda berdua tugas hak dan kewajiban penuhin masing-masing. Suami ngasih makan istri, membelikan pakaian baju istri selama 1 tahun 2 kali. Lebaran Idul Fitri 1, Lebaran Idul Adha 1, sesuai dengan kemampuan suami. Apabila istri meminta sesuatu suaminya tidak mampu, maka wadahnya istri adalah neraka jahanam. Suami gajinya 500.000 minta pakaian yang 2,5 juta kayak artis saja, ya. Itu namanya bukan bebai soleh, bebai luangan, Pak. Wadahnya neraka jahanam tuh istri model begitu. Ngutang sana ngutang sini, kreditan baju, kreditan kerudung, suami nggak mampu, mati, neraka wadahnya itu perempuan model begitu. Di sini mah nggak ada, Bu, bener aja nggak, di sini mah nggak bohong. Ingat ya, ya, ingat ya, kalau minta sesuatu yang suami mampu aja. Nggak mampu minta kredit mobil, mati lakinya. Minta kredit rumah segala macam. Istri yang minta sesuatu kepada suaminya, suaminya nggak mampu, wadahnya neraka. Ngeridit kekenceng, ngeridit kerudung, ngeridit baju, ngeridit lemari. Laki setengah modal. Itu mati adir rahimakumullah, wadahnya neraka. Jadi minta sesuai dengan kemampuan suami. Paham deh ya? Kalau lebaran bang, beliin baju bang, dibeliin sama suami yang harga 5 juta, alhamdulillah. Dibeliin yang harga 250.000, alhamdulillah. Dibeliin yang harganya 100.000 percis, karung gendong terigu, alhamdulillah. Jangan minta yang suami nggak mampu. Ibu-ibu yang cengar-cengir di belakang itu sering begitu kayaknya. Kata suaminya gasah tuh. Nah, hati-hati nih. Itu jangan sampai ngeridit kursi, ngeridit lemari, ngeridit ini, ngeridit itu. Suaminya nggak mampu, wadahnya neraka perempuan begitu. Tuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kalau sudah dibelikan pakaian yang bagus, pakai depan suaminya ya, biar dapat pahala pakaiannya. Jangan cuma pakai kondangan doang sama arisan, sama pengajian. Sama pengajian sama ustadz macam cantik ibu-ibu. Maka ustadz alhamdulillah kerasan kalau pengajian sama ibu-ibu, walaupun nenek-nenek cantik. Benar. Cuman kemarin ini pengajian di blok ada nenek-nenek minta berkahnya, mau nyium ustadz kaget. Mending kalau gadis nenek-nenek. Nah itu hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pakai pakaian yang bagus dibelikan suami itu depan suami, jangan cuma kondangan doang marisan ya. Ya, pakai yang bagus depan suami kalau dapat pahala. Siapa istri menaruh bedaknya di pipinya 1 poles, maka pahalanya sama dengan ibadah 82 tahun, tapi untuk suaminya.
Siapa istri berdandan cantik setelah sholat isya ditawarkan kepada suaminya, bang malam ini mau dipakai enggak, maka pahalanya sama dengan umroh gratis. Kalau bulan puasa 35 juta umroh gratis. Siapa yang mau cari duit 35 juta satu malam, gak ada yang mampu pak laki-laki, kecuali ibu-ibu yang bisa nawarkan kepada suaminya setelah sholat isya dandan yang cantik. Kalau suami nggak punya, tawarin sama suami tetangga dah. Jangan itu mau guyon terakhirnya. Maka adek, mulai nanti malam kepengen punya pahala umrah gratis, tawarkan sama Bang Doni, bang malam ini mau dipakai nggak bang? Wah itu kata Bang Doni, udah 5 bulan gua tunggu model begini dah gitu. Itu cuman mertuanya harus tahu diri, kalau ada pengantin baru di rumah kita mundur ya gitu. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi adinda tugas Bang Doni beli baju, ngasih makan, jangan mukul istri. Kalau istri ada salah jangan dipukul. Al-Quran đang bilangin, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu wastasfau wastaghfaru. Hai orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anakmu adalah musuhmu. Kalau istri dan anak itu susah diaturnya, maka Al-Quran mengatakan nasihatin. Kalau sudah dinasihatin istri masih aja tukar tempat tidur, dia tidur kamar depan di kamar belakang supaya dia sadar. Kalau masih aja fastaghfaru, kata Allah, doakan sama Allah supaya dia dosanya diampuni. Suruh sholat nggak mau sholat, doakan oleh Allah, ampuni bini saya ya Allah dosanya ya Allah, ampuni bini saya ya Allah dosanya ya Allah. Jangan dipukul, itu bukan tugas lu. Tugasnya nasihatin, tukar tempat tidur. Kalau masih nggak kedengar istri, doakan sama Allah supaya dosanya diampuni. Jangan didoain yang nggak benar, istri nggak benar, mudah-mudahan lu sambar geledek. Wow, jangan tuh ya. Doakan supaya dosa diampuni. Kepada adinda 4 faktor itu, makan, pakaian, jangan mukul, jangan menghina. Tugas suami. Tugasnya istri jadi istri solehah ya ya. Jadi istri solehah, ngomongnya harus lembut, dandannya harus cantik depan suami, harus taat sama suami, bisa jaga harta dan diri ketika tinggalkan suami. Segitu sajalah pesan dari Ustadz. Niatkan karena Allah Ta'ala, yang kedua karena ibadah, yang nomor ketiga kewajiban suaminya dipenuhi 4 perkara tadi, istrinya jadi istri yang solehah. Insya Allah rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa barakatuh minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pelaksanaan ijab dan kabul, maka saya serahkan kepada wali nasabnya, ayah kandungnya, untuk melaksanakan pelaksanaan ijab dan kabul. Kalau saya hadirnya di sini cuma mencatat saja, pembantu pencatat, jadi mencatat saja. Ini dicoba dulu apa mau langsung? Coba tangannya. Tangan. Panggil namanya mana? Hai Dunianda bin Zakwan, aku nikahkan Nina Agustina anak kandungku kepada engkau dengan mas kawin 15 gram emas dibayar tunai. Namanya anaknya Pak. Keliru. Namanya anaknya. Jadi sebut tadi Nina Agustina. Sebut duluan. Namanya Nina Agustina. Disebutnya duluan, nggak apa-apa. Sebut dulu anak saya boleh, atau anak saya baru sebut namanya juga boleh. Boleh. Bagaimana nih? Lanjut, ambil belajar lagi. Lanjut ya. Pegang mic-nya. Mananya? Mic-nya. Langsung. Hidupin. Udah. Ntar ya. Saksi siap ya? Saksi bang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Uzawizuka Allah ta'ala bi imsakin bi ma'rufin aw tasrin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Duni Yanda bin Zakwan, aku nikahkan Nina Agustina anak kandungku kepada engkau dengan mas kawin 15 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nina Agustina binti Jayani dengan mas kawin 15 gram dibayar tunai. Cukup gak? Saksi dah. Udah. Sah. Ada yang ketinggalan emasnya tadi. Emasnya nggak disebut. Emasnya nggak disebut.
15 gram. Udah ya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin ya ma'bud hamdi wa firika fi ummazidah ya rabbana kal hamdu karim wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi bil ahwali wal afat dan hajat wa tutahhiruna min jami sayiat wa tarfa'na wa darajat wa kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami ya Allah dzunubana dosa-dosa kami ya Allah. Wa dzunuba abaina wa ummahatina, dosa bapa dan ibu kami ya Allah. Wa dzunuba zawjatina auladina, dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Wa dzunuba talamidana ustadina, dosa murid dan guru-guru kami ya Allah. Ya imin wal amwat khususan ila ruhi zakwan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, hasilkan maksud kami ya Allah. Balagh muradina ya Allah. Wa bi hajati ya ahwina sahibul bait babayan. Wa salli ajri salam wa sana wal barakah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik li hadzal arsil maimun ya Allah, berikan keberkahan pada pertemuan kali ini ya Allah. Waj'al ijtima'u maslahum, jadikanlah pertemuan kedua mempelai dalam kebaikan ya Allah. Walid baina qulubihim mahabbatan wal widah, tanamkanlah kepada keduanya rasa cinta dan kasih sayang. Warzuqhum naslan solihati minal banat wal aulad hatta yaranal asbat wal ahfad. Berikanlah kepada keduanya keturunan yang soleh dan soleha, baik laki-laki maupun perempuan sampai turun temurun ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama labta sayyidina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama labta sayyidina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama labta sayyidina Musa wa Sarwa, wa alif bainahuma kama labta sayyidina Muhammad wa Khadijatul Kubra. Allahumma nas'aluka salama wa siha wal afiyah wa sa'adah wal barakah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya awalal awalin ya akhirul akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masyakin ya arhamar rahimin. Wa binajjina minal qawmi zalimin wa maramaita dramaita walakin Allah harama liyubilminna minhum bala'an hasanah. Sumum bukmanung infa'um la yarji'un, sumum la takallamun, sumum la yabsirun, sumum la tadakkarun. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Salam qatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi ya garam dia. Amin amin amin. Dakwahum biya subhanaka wa tahiyatu biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Rahimullah, sabar sejenak. Ini masih ada beberapa lagi acara selanjutnya kita, yaitu membacakan perjanjian seorang suami kepada istri. Ini bukan semangat ini. Jadi dari sini siapa kali pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2020 saya Doni Yanda bin Zakwan almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama siapa namanya? Nina Agustina binti Jayani. Terus bawah dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Teruskan bawah. Pada istri saya tersebut saya menyatakan syigat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti untuk kepada saya, jatuhlah talak 1 kepadanya.
pada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iuran tersebut dengan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Tanggamus 3 Desember 2020. Suami Doni Yanda. Jadi perjanjian suami pada istrinya, maka tiap malam direnungin nih, sebab janji ini harus ditepati. 4 hal ini jangan terjadi dalam rumah tangga, ya kalau bisa. Seperti yang terjadi yang sementara ini banyak yang pemukulan para istri. Sekarang zaman HAM, hati-hati. Nah istri, kalau ini janjinya suami melenceng, ini bisa ditagih. Contoh dipukulin sama istri suaminya, nggak ikhlas hatinya, ngadu ke pengadilan boleh, asal benar ya itu. Tapi semua itu dipertimbangkan dulu, jangan dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu, nah itu ya, pertimbangkan dulu. Jadi ingat ya 4 hal ini. Selanjutnya Bapak dan rahimakumullah, sabar sebentar, kita akan menandatangani buku nikah dan formulir. Kepada jamaah sabar sejenak, insya Allah sebentar lagi prasmanan cair. Saksi. Sudah diterbitkan hari ini, yaitu sesuai dengan jadwal pernikahan Kamis Desember 2020 atau 17 Rabiul Akhir 1442 jam 8 ya. Ini buku nikah bertanda adinda berdua diakui oleh negara sudah sah. Yang coklat punya laki-laki, yang ini punya perempuan.
di mana tinggal di bawah, mau tinggal di mana saja, mau di Medan, dari mana, bawa buku nikah. Nanti setelah itu buatlah kartu keluarga sekaligus menggantikan KTP yang kemarin belum nikah. Sekarang udah nikah ya, KTP nanti. Kalau mau tinggal di Pancawarna, pengantarnya dari sini, bawa KTP buku kartu keluarga sini, bawa ke kelurahan sana, langsung ucapil. Tinggalnya di sana. Nanti dari kartu ibu keluar, kakak ibunya dibawa yang asli di asli. Jadi nanti punya ibu gantinya anaknya udah nggak ada. Ya, kalau datang itu juga begitu. Kalau mau tinggal di sini begitu juga. Siapa tahu besok lusa kita dapat pekerjaan, istri kita dapat BPJS. Kalau KTP aja belum ganti, gimana ngurusnya? Ya, ini buku nikah. Yang kedua ini namanya simkah. Ini seumur hidup. Kalau buku nikah zaman sekarang ini tunda di rumah. Kalau simkah bawa ke kita tidur di hotel. Bawa istri, sebab musim penggerbakan narkoba dan perselingkuhan. Begitu kita digerebek oleh kepolisian, kasihkan saja ini. Nanti di sinilah dicek lewat HP datanya. Kalau memang dia betul sudah menikah, siapa istrinya. Kalau bawa perempuan lain, dicek di sini namanya Nina, ternyata yang perempuan itu namanya Kasmia, berarti lain istrinya. Itu contohnya ya. Nah, jadi di sini nanti diceknya. Ini namanya simkah. Oh, itu contoh. Ya. Bawa ketika tidur di hotel berdua, bawa ini aja. Oh, ya. Ini Pak Ustadz serahkan kepada Adinda. Tolong dijaga buku nikah. Dan ininya dimasuk di dompet, bawa ketika tidur di hotel. Diserahkan kepada bapak-bapak, sebentar saya serahkan kepada Adinda berdua. Mau minta tolong nih, siapa yang bisa ya? Rih, mana Dori? Rih, dapat bentar. Laporan nih Pak. Masker Nina. Ustaz serahkan dulu nih. Tarik, kurang ke atas dikit. Nah, ini. Pegang dulu. Sorry. Awas hilang deh ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah yang saya muliakan, selesai sudah pelaksanaan ijab dan kabul. Saya di sini selaku pembantu pencatat nikah bukan terbaik Kecamatan Kota Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini tentunya banyak kesalahan dan kekeliruan, bukan unsur kesengajaan, tapi itulah ada keperluan saya pun benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu saja yang dapat sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pepatah mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti, kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Kawin. Nah, berdiri. Pegang mic-nya. Ya. Berdiri aja. Ininya di sini. Nah, barangnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku, yang aku cintai, jangan lembek kamu cintai itu. Ini mas kawin dariku. Ini mas kawin dariku. Yang engkau minta. Mudah-mudahan rumah tangga kita selalu bahagia dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya kasih istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai suamiku, yang aku sayangi. Wih, mantep ngomong sayangi ini. Ku terima mas kawin darimu. Yang aku minta. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hidup kita selalu bahagia. Dijadikan rumah tangga
yang sakinah, mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rizki yang berkah dengan kalimat alhamdulillah. Silahkan pasangin cincinnya pelan-pelan, jangan gerasa gerusu, nanti potong tangannya. Masuk aja miringin gitu di belakang nih, masuk tahu-tahuan aja di belakang. Awas patah, dibawa ke tukang las nanti. Jadi pinggir aja kalau nggak masuk. Tanya ke Don, masuk belum gitu. Dah, tahan. Yang di belakang ini minta dilincinin semua kayaknya pulang. Nah, cium tangan suaminya. Tahan. Udah. Terakhir Ton, cium jidat istrinya. Gak ada fotonya nanti loh, bener aja. Sini Pak Ustaz juga keluhung dulu, bener aja. Cium biar ada yang pampang dilihat. Gak nanya nanti mesra sama. Bener kalau bosan dulu keluhung, bener aja. Gitu. Cium jidatnya. Tahan, setengah jam tahan. Sudah. Emang ibu-ibu itu kayak tukang nonton main bola, orang yang main yang ribut. Makain aja. Apanya? Don, maskernya buka aja tanya Don. Maskernya buka aja Don, biar fotonya bagus. Nah, kencengin Doni, kencengin, nanti jatuh, kencengin. Tangannya dulu. Udah. Terakhir saya kembalikan acara ini kepada MC Bapak Zamnur, dipersilakan. Oh, bukan nikahnya di ini. Oh, silakan buku nikahnya. Mana? Buat foto dulu Bu. Nanti sungkem Pak Zam, Mas lupa. Solawatan. Bukan, di foto ini dulu. Boleh. Bentar. Yang coklat abangnya, yang hijau abangnya. Oke. Berdiri yuk, berdiri. Di depan. Sungkem aja dulu. Ya. Yuk, kita sungkem dulu Pak. Bukan dia, Barang-barang atau salawat. dia mau foto dulu. Oh iya, foto dulu ya. Ditutup dulu Mbak, tutup dulu. Misalnya sini kita mepet aja Mbak, mepet aja nggak apa-apa. Mepet aja barang. Ya, kita nggak dimarahin ya. Oke. Deketin ini Di ya. di gini ya. Ya. Oke. Lihat kamera foto. Matanya sini ya. Matanya sini saya. Kayak Sahrul kan Don. Lihat saya Mas. Lagi Mas, lagi. Diam ya, lihat saya. Oke, sekarang dibuka fotonya yang di depan. Pas kartunya hilang ya. Dideketin. Oke. Lihat kamera foto ya. Senyum, lihat kamera foto. Tahan. Baik Bapak Ibu para ulama sekalian, demikian tadi sudah kita saksikan bersama acara akad nikah. Sekali lagi, marilah kita sama-sama mendoakan semoga sepasang pengantin yang baru saja diakan nikahkan ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Baik, sebelum kita memasuki acara penutup, terlebih dahulu kita dilaksanakan sungkem. Ya. Mohon pada Pak Ustaz Andela untuk memimpin acara seperti ini. Ininya gimana aturnya nih, Bang? Kartunya gimana nih? Suruh naik ke atas ibunya sama bapaknya ke atas dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Nah, demikian acara sungkem sudah dilaksanakan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum acara ini saya tutup, apabila dalam membawa acara ini saya terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, kepada para undangan sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, acara santap siang. Ya, untuk acara santap siang ini, ya kami minta kepada Bapak PPN untuk mendahului, kemudian diikuti oleh Bapak-Bapak Ibu keluarga besar dan diikuti oleh para undangan sekalian. Bagaimana Ibu bersemangat? Sudah siap? Ya. Mari kita persilakan untuk kepada Bapak PPN untuk mendahului, kami persilakan, dan diikuti oleh keluarga besar. Selanjutnya diikuti oleh para undangan sekalian. Terima kasih. Selamat menikmati. Yang itu. Jacknya Pak nggak ada. Jack. Sini, biar bagus suaranya.